Bapa di surga, biarlah lagu ini boleh menjadi doa kami, kerinduan kami. Tuhan segera datang dan membawa kami semua untuk masuk ke dalam surga, ke dalam kota Yerusalem yang baru itu, yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan, kami pagi hari ini memperingati kenaikan Engkau ke surga, untuk mempersiapkan bagi kami semua tempat supaya di mana Engkau berada, kami juga berada di sana. Pagi hari ini kembali kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami semua juga boleh mendapatkan kebenaran itu, dan biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita pengharapan akan kedatangan-Mu lagi ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong dia menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Tuhan tolong kami semua supaya kami juga boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan, biarlah kami bisa fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Senang bisa bersama-sama beribadah di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini bertemakan Tuhan segera datang ya. Tuhan segera datang. Kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Bapak Ibu bisa mengikutinya di Alkitab masing-masing atau bisa mengikutinya di layar di slide yang sudah saya sediakan ini. Firman Tuhan diambil dari Kisah Rasul 1 ayat 3 sampai 9. Kisah Rasul 1 ayat 3 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bagian yang kedua Bapak Ibu dari 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, di Komisi Pemuda Remaja, kami itu mempunyai sebuah tim yang diberi nama Divisi Publikasi, ya, Divisi Publikasi Youth. Nah, Bapak Ibu, tim ini berisikan beberapa orang anak pemuda remaja yang mempunyai kemampuan desain dan menulis yang baik, ya. Jadi mereka ini punya kemampuan desain, juga bisa nulis dengan baik ya. Nah, mereka juga mengerti atau biasa memakai media sosial atau internet. Anak-anak pemuda remaja ini yang bertugas mengurus dan mengatur publikasi setiap acara atau kegiatan untuk Komisi Pemuda Remaja GKI Immanuel kita. Mereka membuat poster acara ya, undangan, kemudian ada juga artikel yang menarik gitu ya. Kemudian mereka juga membuat ringkasan khotbah. Nah,
Kemudian mereka mengupload atau mengirimkannya di grup, masukin ke Instagram gitu, demikian. Nah, Bapak Ibu, mereka yang selama ini mengurusi media sosial Komisi Pemuda kita gitu. Biasanya juga setiap minggu mereka membuat poster ibadah hari Minggu untuk yang KU2 gitu. Kemudian poster itu jadi tampilan untuk live streaming di YouTube kita gitu. Nah, itu Bapak Ibu cara mereka untuk menjangkau teman-teman pemuda remaja mereka di luar yang menggunakan media sosial, Bapak Ibu. Hari Senin kemarin ada sebuah kejadian lucu yang terjadi ketika mereka sedang berdiskusi dengan saya mengenai tema khotbah hari ini, Bapak Ibu ya, yaitu untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Memang mereka sudah punya jadwal untuk pembicara, tapi karena beberapa waktu terakhir ini ada perubahan jadwal, ada perubahan pembicara. Jadi sebelum mereka membuat poster, biasanya mereka diskusi dulu, menanyakan, mengkonfirmasi, ini benar nggak gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu Fani kemudian mengkonfirmasi saya karena saya yang jadi pengkhotbah hari ini. Nah, sebelum poster itu dibuat. Nah, kejadian lucu ini berawal ketika Fani bertanya gitu ya. Fani bertanya gini, dia bilang, tapi mungkin konfirmasi lagi Lause katanya. Kamis ini temanya apakah benar Tuhan segera datang dan pembicaranya Lause gitu ya. Dia bilang gitu ya. Fani konfirmasi ke saya, benar nggak tema hari ini itu Tuhan segera datang dan pembicaranya saya gitu. Nah, tapi kemudian kejadian ini menjadi lucu ketika Sophie bertanya kemudian menanggapi gitu. Dia bilang gini, wah kalau baca kecepatan seru ya jadinya gitu ya, kalimat Fani tadi gitu. Kalau bacanya kecepatan seru ya. Kenapa? Jadinya seperti ini kalau bacanya kecepatan. Lalu apa betul Kamis ini Tuhan segera datang ya? Gitu ya. Jadi maksud Fani itu mengkonfirmasi sebenarnya temanya benar nggak? Tema Kamis ini Tuhan segera datang. Tapi karena kalau kita baca secara cepat, bacanya sekilas jadinya gini. Lalu benar nggak? Kamis ini Tuhan segera datang ya, gitu. Kamis ini Tuhan segera datang ya, gitu. Nah, jadi ketika kami membahas tentang ini, kami kemudian tertawa sama-sama gitu ya. Jadinya lucu gitu. Kenapa? Karena seakan-akan mengkonfirmasi benar nggak hari Kamis ini Tuhan Yesus datang. Ya. Nah, Bapak Ibu, memang kejadian ini lucu gitu ya. Tapi sebenarnya bukankah hal ini yang sering kali terjadi ketika kita berbicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus gitu ya. Bukankah saat ini masih banyak sekali orang Kristen yang tersandung gara-gara hal ini, Bapak Ibu. Tersandung dengan hal-hal seputar sosok Tuhan Yesus sebagai Mesias yang akan datang kembali. Ketika kita berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, biasanya kita selalu berpikir tentang kapan ya. Kita selalu biasanya berpikir kapan ya Tuhan Yesus datang kembali ketika kita membahas tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu Netflix, sebuah layanan televisi berbayar di internet ya. Jadi Netflix ini sekarang semua film, semua itu biasanya sudah ada di internet ya. Jadi mereka khusus menyediakan film-film melalui internet dan kita biasanya berbayar gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu Netflix ini mengeluarkan sebuah film dokumenter berseri ya. Jadi film dokumenter yang berseri, ada 8 episode. Nah, film dokumenter ini berjudul In the Name of God. In the Name of God, a Holy Betrayal gitu ya. Nah, jadi judul film seri ini adalah Atas Nama Tuhan atau Di Dalam Nama Tuhan, sebuah pengkhianatan suci gitu judulnya. Gitu. Nah, mengenai apa film ini Bapak Ibu ya? Film dokumenter ini bercerita tentang 4 sekte sesat yang mengerikan dari Korea Selatan
ya. Jadi film ini dibuat di Korea Selatan, tapi kemudian ditayangkan secara internasional melalui layanan Netflix gitu. Nah, ketika ditayangkan, film seri ini mengundang kontroversi gitu Bapak Ibu. Ya, mereka orang yang menontonnya itu jadi ada yang marah gitu ya, ada yang kecewa gitu, ada yang juga kesel, marah gitu. Nah, mereka apalagi khususnya di Korea Selatan Bapak Ibu ya. Nah, film ini bercerita, ada 4 foto ini, bercerita tentang 4 sekte sesat yang ada di Korea Selatan yang dipimpin oleh 4 orang ini Bapak Ibu ya. Keempat pemimpin tersebut mengaku dirinya adalah Sang Mesias atau Tuhan itu sendiri Bapak Ibu ya, 4 orang ini. Nah, salah satu yang menarik perhatiannya, yang paling besar itu adalah sebuah sekte atau gereja sesat yang bernama JMS ya, Bapak Ibu, ini ya, JMS. Nah, sekte ini didirikan oleh seorang yang bernama Jeong Myung Suk ya, Jeong Myung Suk. Gereja JMS ini sebenarnya diambil dari inisial namanya ya, JMS tadi, Jeong Myung Suk. Nah, tapi kemudian diganti namanya oleh dia. Jadi gerejanya dikasih nama Jesus Morning Star atau Jesus Messiah Savior. Jadi Yesus bintang fajar ya, atau Yesus Mesias juru selamat. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Jeong Myung Suk ini mendirikan kurang lebih 200 sampai 250 gereja dan punya pengikut puluhan ribu orang Bapak Ibu ya. Jadi dia punya pengikut puluhan ribu. Dalam film dokumenter ini juga ditayangkan cuplikan dari berbagai sumber Bapak Ibu ya. Jeong Myung Suk ini mengaku bahwa setiap hari dia berdoa sepanjang hari. Dan dia sudah bolak-balik membaca Alkitab sebanyak 2000 kali Bapak Ibu. JMS ini juga menawarkan ajaran agama yang relatif liberal gitu ya, sehingga dia menarik banyak generasi muda pada saat itu. Nah, ajaran JMS ini kemudian berubah menjadi berbahaya ketika ia mulai mengakui dirinya sebagai Mesias yang akan datang kembali itu. Dia mengaku dirinya itu sebagai jelmaan dari Tuhan Yesus yang akan datang kembali itu. Di dalam salah satu khotbahnya, dia berkata kepada para pengikutnya, dia bertanya kepada para pengikut, bukankah kalian berkata kalian tidak bisa melihat Tuhan, bukan? Dia bilang gitu ya. Bukankah kalian ngomong gak bisa lihat Tuhan, bukan? Dia berkata begini Bapak Ibu, lihat aku, dia bilang. Yang ada di sini adalah Tuhan. Berani sekali bukan ya? Ya. Dia ngomong seperti itu. Kalian gak bisa lihat Tuhan kan? Lihat saya, dia bilang. Yang ada di sini adalah Tuhan, Bapak Ibu. Nah, perkataan ini merujuk kepada Yesus ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan gitu, Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa atau Allah sendiri ya. Jadi ketika dia berkata, lihat aku, di sini ini adalah Tuhan. Jadi secara terang-terangan dia mengakui dirinya adalah jelmaan Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu, JMS kemudian berubah menjadi seorang predator seksual yang melecehkan atau memperkosa para pengikut wanitanya dengan dalih mereka itu adalah mempelai Tuhan. Ya, bayangkan Bapak Ibu ya. Ada pengikut-pengikut wanitanya, anak-anak muda, perempuan-perempuan muda yang dia bilang, kamu itu mempelainya Tuhan. Ya, lalu disuruh tidur dengan dia, ada yang diperkosa sama dia. Dia mengklaim kepada beberapa pengikutnya bahwa misinya itu dia bilang adalah untuk meniduri 10.000 wanita pengikut dia gitu. Bapak Ibu, ketiga pemimpin yang lain juga tidak jauh berbeda. Mereka melakukan tindakan kejahatan, penipuan keuangan, ya. Kemudian mereka mengancam, mengintimidasi, membunuh orang,
Anggota-anggota sekte mereka yang ingin keluar dari kelompok tersebut dibunuh juga Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ini 2 diantaranya adalah perempuan Bapak Ibu. Ya, 2 diantaranya adalah perempuan. Mereka melakukan tindak kejahatan dengan mengatasnamakan agama atau mengatasnamakan Tuhan. Bapak Ibu, baru-baru ini kita juga mendengar di Kenya gitu ya, ada sekte sesat yang diberitakan pengikutnya meninggal dunia sebanyak 200 orang lebih. Baru kejadiannya Bapak Ibu ya. 200 orang pengikutnya meninggal dan masih ada 600 orang lagi pengikutnya yang tidak diketahui nasibnya. Entah hilang, entah meninggal, tidak ketahuan. Mereka adalah pengikut dari seorang pendeta yang bernama Pastor Mackenzie ini ya, pemimpin Good News International Church. Pendeta tersebut yang menjadi penyebab meninggalnya 200 orang tersebut. Karena dia menyuruh para pengikutnya gak usah makan, gak usah minum ya, supaya cepat ketemu Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Mempersiapkan mereka untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Di Cina Bapak Ibu, saat ini ada sebuah gereja yang bernama Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga ya. Di YouTube banyak sekali video ajaran tentang gereja ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, pemimpin gereja ini seorang perempuan mengatakan begini Bapak Ibu. Dia berkata Tuhan Yesus sudah datang. Tuhan Yesus sudah datang kedua kali dan dia menjelma sebagai dirinya ya. Jadi dia menyatakan dirinya sebagai Kristus dan Tuhan yang Maha Esa. Di Indonesia Bapak Ibu, kita dulu pernah mendengar tentang Pondok Nabi ya. Pondok Nabi pimpinan pendeta Mangapin Sibuya. Pendeta ini berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tanggal 10 November 2003. Ya, Tuhan Yesus akan datang. Kalau Bapak Ibu lihat ini, semua jemaatnya menjual harta benda miliknya, lalu berkumpul di gereja itu untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pada tanggal 10 November 2003. Tapi kemudian tidak terjadi. Ya. Yang berikut kita juga dengar tentang Lia Eden Bapak Ibu. Ya. Dia ngomong Lia Eden, dia menyatakan dirinya adalah Bunda Maria. Dan anaknya ini Ahmad Mukti itu sebagai Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kita mungkin geleng-geleng kepala, ya, kita ngelus dada melihat atau mendengar hal-hal seperti ini. Tapi ini faktanya Bapak Ibu. Ya. Kita mungkin berkata konyol gitu ya, ngawur, ngaco. Pendeta kok seperti itu, merusak nama kekristenan. Namun Bapak Ibu, itu semua terjadi pada saat ini Bapak Ibu. Dan anehnya, ini anehnya, ada saja orang Kristen yang menjadi pengikut mereka Bapak Ibu. Ya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi Bapak Ibu? Saya katakan satu hal ini Bapak Ibu. Tidak mengetahui dengan benar ajaran sebuah kelompok religius mungkin menguntungkan bagi kelompok tersebut atau pemimpinnya. Akan tetapi Bapak Ibu, tidak mengetahui dengan benar ajaran Alkitab sangat-sangat merugikan kekristenan. Ya, saya ulangi ya. Kalau kita lihat kelompok-kelompok religius yang lain di luar, tidak mengetahui dengan benar ajaran kelompok tersebut menguntungkan bagi kelompok tersebut, menguntungkan bagi pengikutnya, menguntungkan bagi pemimpin kelompok tersebut. Tetapi Bapak Ibu, tidak mengetahui dengan benar ajaran Alkitab sangat-sangat merugikan kekristenan. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Karena kalau kita melihat kejadian-kejadian seperti itu, sesungguhnya itu semua bisa dihindari Bapak Ibu. Kalau orang Kristen itu baca firman Tuhan. Ya. Tuhan Yesus sendiri pernah ngomong di Matius 24 ayat 23 sampai 27. Dia berkata, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah ini, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat
ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Bapak Ibu, firman Tuhan ini jelas sekali Bapak Ibu. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa tidak ada Mesias lain selain Tuhan Yesus Bapak Ibu. Mereka yang menyatakan dirinya sebagai Mesias itu adalah Mesias palsu. Mereka yang mengajarkan hal itu adalah nabi-nabi palsu. Tidak akan ada Mesias yang lain Bapak Ibu. Mesias tidak akan datang atau dilahirkan sebagai manusia lagi. Dia tidak akan menjelma menjadi sosok tokoh agama lagi Bapak Ibu. Yesus sudah memberikan peringatan tentang ini. Dia berkata, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Masalahnya Bapak Ibu, seperti yang tadi saya katakan, banyak orang Kristen tidak baca firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan dengan baik, ya. Sehingga kita tidak tahu atau bingung menghadapi hal-hal seperti ini. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan demikian, ya. Tidak ada Mesias selain Tuhan Yesus. Mesias tidak akan datang atau dilahirkan sebagai manusia lagi. Dan kalau kita membaca bagian firman Tuhan yang lain, tidak seorang pun mengetahui kapan kedatangan Tuhan Yesus. Itu yang sebenarnya firman Tuhan katakan Bapak Ibu. Seorang yang saya kenal pernah berkata demikian pada saya gitu ya. Dia berkata, Tuhan Yesus itu loh katanya mau datang. Tapi kok gak datang juga? Sudah 2000 tahun loh. Sejak dia mengatakan dia akan datang sudah 2000 tahun. Tapi sampai sekarang dia belum juga datang Bapak Ibu. Nah pertanyaan tersebut bukan hal yang baru Bapak Ibu. Karena Petrus juga sudah ngomong. Pada hari-hari zaman akhir itu akan ada orang-orang yang mengejek gitu ya. Mereka mengatakan mana itu janji Tuhan itu Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus, Rasul Petrus berkata begini Bapak Ibu. Dia menasihatkan jemaat, dia berkata begini. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari itu sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sesungguhnya sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang Bapak Ibu. Itu bukan karena dia lalai. Tapi karena dia sedang bersabar terhadap kita semua. Dia tidak menghendaki supaya ada orang yang binasa. Tetapi dia menginginkan semua manusia berbalik dan bertobat. Roma 11 ayat 25 berkata begini. Sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus sampai saat ini belum datang. Firman Tuhan katakan karena dia bersabar. Kalau sampai Tuhan Yesus belum datang saat ini. Itu karena Tuhan menunggu sampai genap jumlah orang dari bangsa-bangsa lain di luar Israel yang masuk percaya kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ini rahasia Tuhan Bapak Ibu. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi firman Tuhan katakan sampai jumlah yang penuh, sampai jumlah yang genap dari bangsa-bangsa non-Yahudi, dari luar bangsa Israel masuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau demikian Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan mengenai kedatangan Tuhan Yesus? Ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus dan kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Nah, saya mau menjelaskan ini dengan sebuah cerita, Bapak Ibu ya. Nah,
Ini saya sadari ketika sewaktu saya mengantar atau menemani seorang jemaat kita yang masuk rumah sakit. Nah, Bapak Ibu pernah nggak mengantarkan anggota keluarga Bapak Ibu ke rumah sakit? Ya, pernah nggak anggota keluarga Bapak Ibu sakit lalu kita bawa ke rumah sakit? Nah, saya rasa hampir kita semua pernah ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu anak kita, orang tua kita, saudara kita, ada yang sakit lalu kita bawa anggota keluarga kita tersebut ke rumah sakit, masuk ke IGD Bapak Ibu. Nah, dulu waktu masih kecil, anak kami Ami itu juga pernah suatu kali mengalami muntaber gitu ya. Jadi muntah-muntah diare. Awalnya muntah satu kali, kemudian terus-terusan makanan semua yang masuk muntah keluar gitu. Kemudian istri saya kasih susu muntah lagi, kasih air putih muntah lagi Bapak Ibu. Nah, lalu juga diare sampai kotorannya sudah enggak padat lagi, cuman cairan saja Bapak Ibu. Lalu kami segera bawa dia ke rumah sakit Bapak Ibu ya. Sampai ke IGD dia disuruh berbaring, kemudian suster dan dokter jaga lalu bertanya perihal sakitnya. Kondisi Ami saat itu sudah lemas sekali karena muntah dan diare berkali-kali Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, yang mengesalkan adalah pada saat itu setelah anak kami sampai di IGD sudah berbaring di tempat tidur, suster dan dokter itu biarin begitu saja gitu ya, tidak melakukan tindakan apa-apa, tidak memberikan pertolongan kepada anak kami itu. Istri saya bolak-balik tanya kepada mereka, suster ini gimana ini, dokter ini gimana ini gitu. Sampai istri saya juga sempat emosi gitu, sampai ngomong dengan mereka dengan nada tinggi, gimana ini dok, anak saya mau diapain nih jadi katanya gitu. Nah, lalu Bapak Ibu apa jawab suster dan dokter? Mereka berkata bahwa mereka nggak berani mengambil tindakan apa-apa sampai dokter spesialis anaknya datang Bapak Ibu ya. Mereka katanya sudah laporin kondisi Ami ke dokternya, lalu tapi karena dokternya masih praktek, dokternya tidak bisa memeriksa, jadi dia bilang tunggu Bapak Ibu. Waktu kami menunggu demikian, waktu menunggunya sebenarnya cuma 30 menit Bapak Ibu. Ya. Cuma 30 menit dari ketika Ami sampai di tempat situ, nunggu baru dokternya datang. Cuma 30 menit Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, bagi kami yang saat itu sedang menemani anak kami yang sedang sakit itu, terasa seperti berjam-jam rasanya Bapak Ibu. Ya. Waktu menunggu yang hanya sekitar 30 menit tersebut, terasa seperti berjam-jam Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah juga mengalami hal seperti ini? Ya, ketika kita ngantar, tunggu, rasanya seperti berjam-jam. Dan dokter rasanya tidak kunjung datang juga. Bapak Ibu, menunggu memang satu hal yang menjengkelkan dan membosankan. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, menunggu itu sesuatu hal yang menjengkelkan dan membosankan Bapak Ibu. Akan tetapi Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu menyadari begini Bapak Ibu? Ya. Ketika kita menunggu, kita menunggu sambil nonton TV, kita menunggu sambil pegang HP, browsing, baca buku, kita menunggu sambil main game, Bapak Ibu. Sambil scroll di HP kita, lihat internet, lihat media sosial. Ketika kita melakukan hal itu, ketika kita menunggu sambil melakukan hal demikian, Bapak Ibu, bukankah rasanya 2-3 jam itu hanya terasa seperti 20-30 menit saja Bapak Ibu? Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak? Ya? Ketika kita menunggu sambil melakukan sesuatu, dan apalagi kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang kita sukai, 20-30 menit, 2-3 jam kita menunggu, gak masalah. Karena cuma terasa seperti 20-30 menit saja Bapak Ibu. Mengapa bisa demikian Bapak Ibu?
Itu karena kita menunggu sambil melakukan sesuatu, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita menunggu itu melakukan sesuatu yang kita sukai atau kita senangi. Waktu menunggu tidak akan terasa lama atau membosankan. Bapak Ibu, perikop yang kita baca tadi ya, bercerita tentang ini juga. Murid-murid Tuhan Yesus tanya pada Tuhan Yesus. Mereka sudah bosan menunggu ya. Bangsa Israel itu sudah dijajah ratusan tahun. Lalu mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan, mau enggak Kau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu, terjemahan ayat ini dalam bahasa Inggris, dalam versi NLT berkata begini, Lord, are you going to free Israel now and restore our kingdom? Mereka meminta Tuhan Yesus untuk memulihkan kerajaan Israel sekarang juga, Bapak Ibu. Apa jawab Tuhan Yesus ya? Kita sudah tahu ya, Tuhan Yesus bilang, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, Bapak Ibu. Dengan kata lain Tuhan Yesus mau berkata begini Bapak Ibu ya. Dia mau berkata mereka tetap harus menunggu. Mereka harus menunggu Bapak Ibu. Bukankah kita juga sekarang ini menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Bapak Ibu ya? Bukankah kita sering kali ketika tadi saya katakan berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, kita selalu bertanya kapan gitu ya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita semua, tidak usah tanya kapan ya. Tidak usah tanya, tapi tunggu. Jawaban Tuhan tetap sama. Kita harus menunggu Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, menunggu itu membosankan, menjengkelkan. Pekerjaan menunggu membutuhkan kesabaran yang tinggi. Seringkali menunggu itu juga terasa lebih lama lagi ketika kita menunggu dalam posisi bingung, takut atau khawatir. Ya, Bapak Ibu tadi seperti pengalaman kami, ketika anak kami sedang sakit, ketika kami bingung, khawatir, takut, waktu kami menunggu itu terasa lebih lama Bapak Ibu. Itu karena waktu penantian kita akan terasa lama dan terasa membosankan, memberatkan ketika kita menunggu sesuatu itu dengan penuh keluh dan kesah Bapak Ibu. Kita seharusnya tidak menunggu dalam keadaan demikian Bapak Ibu. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus naik ke surga pada hari ini ya, yang kita peringati pada hari ini Bapak Ibu. Dia naik ke surga untuk menjadi imam besar bagi kita. Di surga dia menjadi imam besar bagi kita, yang menjadi perantara kita kepada Bapa. Mengapa kita tidak perlu khawatir seharusnya Bapak Ibu? Karena firman Tuhan katakan Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua Bapak Ibu. Kita tidak usah gelisah menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali Bapak Ibu. Selain itu Bapak Ibu, pekerjaan menunggu itu terasa lebih lama. Tadi seperti saya katakan, kalau kita tidak melakukan apa-apa. Menunggu itu terasa lebih lama kalau kita tidak melakukan sesuatu. Nah Bapak Ibu, apa yang Tuhan minta kita lakukan sambil menunggu kedatangannya? Nah ya, rahasianya ada di Kisah Rasul ini Bapak Ibu ya. Rahasianya ada di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 yang kita baca ini ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan ini seakan berkata Bapak Ibu, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang Tuhan tetapkan Bapak Ibu. Tapi Dia meminta kita sambil menunggu itu untuk menjadi saksinya. Menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang-orang yang kita kasihi,
bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Menunggu bisa terasa lama kalau kita tidak melakukan apa-apa. Tapi menunggu akan terasa lebih cepat apabila kita menunggu sambil melakukan segala sesuatu. Sesuatu itu apa? Tuhan Yesus meminta kita menunggu sambil menjadi saksinya di dunia ini. Apa itu menjadi saksi, Bapak Ibu? Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata begini, saksi itu adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri. Ya, Bapak Ibu perhatikan ya. Seorang saksi dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara karena dia mendengar, melihat, dan mengalami sendiri. Dia menceritakan apa yang dia dengar, dia lihat, dan dia alami, Bapak Ibu. Nah, bagian firman Tuhan ini benar-benar menegur diri saya, Bapak Ibu. Kalau saat ini kita tidak menjadi saksi Tuhan, kalau saat ini hidup kita tidak menjadi saksi bagi Tuhan, apakah itu artinya kita sendiri belum mendengar, belum melihat, atau belum mengalami Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita belum mengalami Tuhan di dalam hidup kita? Kalau kita tidak mengalami Tuhan, tidak heran Bapak Ibu, kita tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Atau jangan-jangan kebalikannya Bapak Ibu, kita sudah mengalaminya, tapi apa yang kita lihat, kita dengar, kita alami tersebut sekarang berubah menjadi sesuatu hal yang biasa-biasa saja Bapak Ibu. Kita merasa bahwa apa yang kita alami itu sekarang itu sesuatu yang biasa. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita alami itu tidak lagi menimbulkan kekaguman bagi kita sendiri. Tidak heran kalau demikian kita tidak menjadi saksi bagi Tuhan. Bagaimana menjadi saksi Tuhan Bapak Ibu? Bapak Ibu, waktu kita pergi berlibur, waktu kita pergi ke sebuah tempat yang begitu indah, pergi ke tempat wisata yang indah dan bagus, Bapak Ibu perhatikan gak? Kita tidak perlu disuruh atau diminta untuk bercerita tentang tempat yang kita kunjungi, bukan? Ya. Ketika tempat yang kita kunjungi itu begitu indah, begitu bagus pemandangannya, tidak ada yang meminta atau menyuruh kita untuk bercerita, tapi kita bercerita, Bapak Ibu. Teman-teman yang muda, ya, yang nonton film, ketika kita nonton film yang bagus, ya, ketika kita nonton film yang bagus Bapak Ibu, kita juga tidak perlu diminta atau disuruh orang, ayo cerita dong, cerita. Enggak Bapak Ibu, otomatis ketika kita nonton film yang bagus, kita ngomong sama orang, oh ini loh film ini bagus Bapak Ibu. Ya. Atau ketika kita pergi ke sebuah restoran Bapak Ibu, ke sebuah tempat makan yang makanannya enak, tempatnya enak, apakah kita perlu dikasih tahu, ayo dong cerita? Enggak Bapak Ibu, otomatis Bapak Ibu, ketika kita pergi ke sebuah tempat yang enak, nonton film yang bagus, makan makanan yang enak, kita otomatis bercerita kepada orang lain tentang hal itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tapi semudah itu juga ketika kita menjadi saksi bagi Tuhan Bapak Ibu. Ya, semudah itu untuk bersaksi bagi Tuhan. Ceritakan apa yang kita dengar, kita lihat, kita alami bersama dengan Tuhan. Bersaksi itu tidak sulit. Bersaksi itu sulit kalau kita belum mengalaminya. Bersaksi itu sulit kalau kita sekarang kerohanian kita suam-suam. Kita menganggap semua hal yang kita dengar, kita lihat, kita alami bersama Tuhan itu sesuatu hal yang biasa saja Bapak Ibu. Kekaguman kita sudah hilang kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan segera datang.
Tuhan Yesus akan datang kembali. Dia tidak akan datang atau dilahirkan sebagai manusia lagi. Namun firman Tuhan katakan, sama seperti Tuhan Yesus terangkat, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Kalau saat ini terkesan tidak datang-datang juga, itu karena Tuhan bukannya lalai, tapi dia bersabar. Dan dia menunggu sampai genap seluruh jumlah orang yang percaya. Bapak Ibu, Tuhan menyuruh kita menunggu kedatangan yang kedua kali. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai genap jumlah orang yang percaya. Tapi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kita menunggu. Menunggu itu akan terasa berat kalau kita tidak melakukan apa-apa. Tapi menunggu akan terasa ringan dan menyenangkan kalau kita menunggu sambil melakukan sesuatu yang kita sukai. Dan menunggu itu Bapak Ibu, kita menunggu akan terasa ringan dan menyenangkan apabila kita menunggu sambil melakukan apa yang Tuhan minta, menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Dia. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat. Kami tidak mau diombang-ambingkan oleh nabi-nabi palsu. Kami tahu ya Tuhan, Tuhan Yesus akan datang kembali. Tapi Dia tidak akan datang sebagai sosok manusia atau dilahirkan sebagai sosok manusia lagi. Sama seperti ketika Dia naik ke surga, Dia akan datang seperti itu juga. Dan tugas kami adalah menanti kedatangan Dia. Dan Engkau ya Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, ketika kami menunggu. Kami boleh menunggu dengan penuh sukacita. Kami menunggu sambil mengerjakan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Yaitu menunggu sambil menjadi saksi Tuhan. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, mungkin seiring perjalanan kami mengiring Engkau ya Tuhan, kami menjadi suam-suam, kami menjadi lesu, kerohanian kami menjadi suam-suam, semangat kami mengikut Tuhan juga menjadi pudar. Tapi biarlah ya Tuhan, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami alami bersama Engkau ya Tuhan, itulah yang mendorong kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Tuhan, bangkitkanlah kembali kerohanian kami. Bakarlah hati kami ya Tuhan, supaya kami kembali berapi-api mengikuti Engkau. Karena itulah yang Engkau mau ketika kami menunggu kedatangan Engkau yang kedua kali. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Roh Kudus materaikan kebenaran ini di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.